Penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan mengagetkan warga, utamanya pasien penyakit rentan. Selengkapnya dalam ulasan Istana. Penonaktifan peserta BPJS PBI menjadi polemik di kalangan masyarakat ketika hendak menggunakannya. Kebijakan ini sering disebut sebagai pemutakhiran data, namun masyarakat tidak mengetahui hal ini masalah sama sekali dan akhirnya menjadi problem yang terlihat. Lantas sebenarnya apa cerita di balik kisruh dari penonaktifan BPJS PBI ini? Jadi ada pemutakhiran. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan dari baru BPJS-nya tuh bisa nggak aktif lagi gitu. Bilang aktif. Penonaktifan 11 juta peserta BPJS penerima bantuan iuran PBI jadi sorotan. Kebijakan berlaku sejak 1 Februari 2026, dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial dengan alasan pemutakhiran data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. Keputusan tersebut memunculkan polemik. Banyak warga peserta BPJS PBI baru tahu status kepesertaan mereka non-aktif saat sudah berada di fasilitas kesehatan. Salah satunya anak pejuang kanker di Bandung, Jawa Barat. Orang tua sang anak dengan penyakit tumor ini sempat bingung karena BPJS PBI milik putranya tak aktif. Di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan dari baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu, dinonaktifkan. Nggak sampai biayanya nggak kurang tahu soalnya kan dari BPJS. Iya pas pertama tuh kan BPJS terus di nonaktifkan langsung ke Garut sama ayahnya diurus. Jadi sekarang ayahnya lagi ke Garut untuk proses itu ya, aktifin yang mandiri itu ya. Kalau betul yang bayar untuk yang mandiri berapa? Yang kelas 3 aja yang murah-murah saya kan Buat cover buat yang dede bisa jalan ya. Apalagi dede kan operasinya 1 kali lagi ya. Warga di sejumlah daerah ramai-ramai mendatangi kantor dinas sosial dan kantor BPJS untuk mengaktifkan kembali kepesertaan mereka. Setahu saya sih aktif, tetapi setelah saya pergi ke puskesmas, ternyata BPJS orang tua saya, Frisula Langit, tidak aktif lagi. Sakit kronis ya? Iya, mau ambil buku kronis. Sejak kapan tahu? Sejak tanggal 2 Februari. Jadi harapannya apa nanti? Harapannya sih semoga aktif lah. Semoga secepatnya aktif. Iya, semoga secepatnya aktif. Supaya merawat bisa. Iya, supaya bisa merawat orang tua saya karena umurnya kan sudah 86 dengan 84. Cerita berbeda dari Depok, keluarga Dermawati Aritona, salah satu peserta BPJS penerima bantuan iuran, sempat kebingungan ketika BPJS orang tuanya yang menderita sakit kronis dinonaktifkan. Bingung dengan biaya pengobatan, anak Dermawati pun mencari solusinya. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan sistem jaminan pelayanan atau SJP dari pemerintah daerah untuk pengobatan ibunya. Aksi di Wali Kota Depok untuk berbicara langsung dengan Pak Supian Suri, Budinkes, dan juga Bapak Kadinsos. Dan dari situ kami ke DPRD untuk meminta agar ibu saya dapat kontrol ke rumah sakit UI, menjalani proses pengobatan rawat jalan. Sudah itu kami ke rumah sakit UI meminta SJP dari Dinas Kesehatan, Pak. Kisruh penonaktifan 11 juta peserta BPJS PBI membuat DPR RI memanggil Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, hingga Direktur Utama BPJS Kesehatan. Kritik keras dilontarkan.
DPR menegaskan persoalan BPJS bukan sekadar teknik statistik, tapi soal keselamatan nyawa jutaan rakyat. Karena kita percaya bahwa di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka. Kita bekerja di sini, saya yakin pimpinan, bukan sekedar untuk menghitung secara teknis deretan angka, datasen dan sebagainya. Pasien dengan penyakit kronis jadi yang paling terdampak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron menegaskan Kemensos akan mereaktivasi 100.000 BPJS PBI non-aktif yang menderita penyakit kronis. Tapi intinya ada yang memang masih butuh layanan tadi dengan dia PBI tapi non-aktif keluar, tidak masuk datasen tadi. Nah jumlahnya ada sekitar 120.472 peserta dengan penyakit yang katastrofik biayanya, artinya mahal ya, seperti gagal ginjal kronik dan lain sebagainya. Nah, kita bahas dan Kemensos menerbitkan reaktivasi sejumlah 105.508. Nah, masih ada juga sejumlah 480 peserta yang tidak bisa direaktivasi. Nah, dikarenakan sudah pernah direaktivasi sesuai Permensos nomor 3 tahun 2016 itu pasal 21. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penonaktifan BPJS PBI akibat pemutakhiran pendataan penerima bantuan sosial melalui data tunggal kesejahteraan sosial ekonomi nasional. Ya, sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya. Jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang, anggaran negara untuk membiayai PBI sebenarnya tidak berkurang atau bertambah dengan adanya perubahan data PBI. Purbaya bilang, kisruh malah membuat pemerintah tercoreng. Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan telah menyurati seluruh rumah sakit agar tak khawatir menerima dan melayani pasien BPJS PBI dengan penyakit kronis. Menkes menyebut 120.000 pasien kronis sudah disetujui pemerintah dan DPR untuk diaktifkan kembali status BPJS PBI-nya. 20.000 pasien-pasien katastrofis ini sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial. Hari ini kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit bahwa untuk layanan-layanan katastrofis yang BPJS keluarkan 120.000 bagi peserta PBI yang kemudian pindah keluar dari PBI itu harus dilayani. Jadi kita keluarkan suratnya hari ini. Sekarang saya pribadi sudah minta Pak Sekjennya saya juga sekarang sedang meeting agar Kemensos kalau bisa mengeluarkan juga. Pemerintah memastikan proses verifikasi dan perbaikan data masih dilakukan agar mereka yang memiliki haknya bisa menggunakannya secara aktif. Jangan sampai masalah administratif seperti ini menghalangi masyarakat yang ingin berobat atau yang memang secara emergensi harus menggunakannya secara segera.